Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pada materi kita di pekan ini, yaitu kita masih membahas mengenai kelanjutan materi kemarin terkait dengan pelatihan, konsep, dan prosedur. Kalau kita berbicara mengenai tahapan program pelatihan, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan lalu ya, kita di sini sudah mengenali tahapan pertama dalam mendesain program pelatihan, yaitu melakukan training need analysis terlebih dahulu. Analisis kebutuhan pelatihan itu mencakup sejumlah data yang mungkin kemarin teman-teman sudah pelajari ya. Kita awali dengan analisis organisasi, kemudian mengerucut ke analisis tugas, dan mengerucut lagi ke analisis person. Nah, demografi sebagai tambahan data juga ya, kalau misalnya eh, dalam pelatihan itu ada permintaan mungkin untuk level tertentu saja, let's say staff saja atau supervisor saja, atau mungkin usia tertentu saja, atau dari latar pendidikan tertentu saja, itu juga bisa. Nah, dari hasil TNA nanti diintegrasikan, kita tahu masalah di lapangan seperti apa, sehingga kita bisa kemudian mengembangkan objektif training atau tujuan dari pelatihan, yang mana ini yang akan kita bahas ya, dari tahap kedua, ketiga, keempat, sampai kelima pada sesi hari ini. So, kita langsung mulai saja. Ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil integrasi dari TNA, kita kemudian establish training objektif, yang mana di sini kita tujuannya adalah membuat tujuan pelatihan yang spesifik dengan hasil yang terukur. Contoh di sini, program pelatihan kasir, gitu ya, kita akan mengadakan program pelatihan untuk kasir, specifically melakukan perhitungan uang yang masuk dan keluar. Jadi secara spesifik pelatihan kasir yang apa nih, gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan uang yang masuk dan keluar. Nanti kita akan lebih mudah untuk menentukan evaluasi dari pelatihan itu. Mengukurnya gimana? Ya, sesimpel kita tahu apakah si kasir ini sudah bisa melakukan perhitungan uang yang masuk dan keluar atau belum, gitu ya. Jadi hal ini akan sangat membantu kita untuk membuat desain pelatihan dan menentukan pengukuran evaluasi pelatihan yang lebih efektif. Kayak contoh yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau dalam konteks psikologi, itu lebih banyak yang berkaitan dengan soft skills ya. Contoh, meningkatkan keterampilan bernegosiasi pada departemen marketing misalnya. Nah, spesifik, keterampilan bernegosiasi yang mau kita sasar, sehingga nanti ketika kita membuat desain pelatihan, ya yang berhubungan dengan aspek-aspek dari keterampilan bernegosiasi itu apa, dan untuk mengukurnya nanti dievaluasi, kita tinggal bisa mengarahkan apakah kita mau sampai ke tahap knowledge saja atau sampai ke perubahan perilaku bernegosiasinya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya terkait dengan evaluasi. Nah, kita di sini akan bahas dulu. Tadi saya sempat menjelaskan soft skills gitu ya, yang biasa dipakai di psikologi. Satunya soft skill, ada hard skill. Kita akan kenalan dulu apa itu hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan kemampuan spesifik yang dimiliki individu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ciri khas dari hard skill adalah keterampilan yang biasanya bisa ditunjukkan, dilihat, dan diukur untuk menentukan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk dia melakukan tugas-tugasnya. Nah, jadi hard skill itu biasanya lebih tampak, lebih terlihat, lebih bisa diukur gitu ya, karena kemampuannya itu kasat mata, observable gitu ya. Nah, contoh nih ya, misalnya kemampuan bahasa asing, dia terampil nggak nih ngomong bahasa Inggrisnya, tuh, atau mengoperasikan komputer, dia terampil nggak nih untuk bikin dokumen gitu ya dari Microsoft Word atau Excel misalnya. Atau mungkin juga contoh yang lain, kemampuan desain dan marketing. Terampil nggak dia menjalankan graphic design, ada Photoshop, atau social media marketing. Nah, itu bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, sementara yang satunya, soft skill, yang ini lebih banyak biasanya disasar oleh kita di psikologi, yaitu mengembangkan kemampuan yang sifatnya non-teknis. Jadi ini biasanya tidak berwujud terkait dengan kepribadian tertentu yang dapat menentukan kekuatan individu. Nah, soft skills menunjukkan semua kompetensi yang tidak memiliki hubungan langsung pada tugas tertentu,
biasanya mengacu pada cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini biasanya terkait dengan interpersonal skills gitu ya, atau mungkin yang sifatnya terkait dengan kemampuan penyelesaian masalah. Itu kan nggak kelihatan ya secara mata gitu ya, secara langsung bahwa ini orang lagi berpikir memproses informasi di kepalanya, itu kan tidak terlihat. Nah, atau mungkin kemampuan bekerja sama, ini juga termasuk soft skill. Adaptasi, inisiatif, komunikasi, kepemimpinan. Nah, hal-hal ini yang biasanya lebih banyak nanti teman-teman akan sasar ya di psikologi. Jadi nanti untuk desain pelatihannya pun saat pengerjaan tugas, teman-teman silahkan fokus di soft skill-nya ya, non-teknisnya, jangan di hard skill-nya. Gitu. Jadi nanti kita fokus membuat desain yang soft skill. Nah, jadi sekali lagi training objektif untuk menentukan soft skills dan hard skills itu berdasarkan dari hasil integrasi TNA yang sudah kita lakukan. Nah, kalau itu sudah oke, tujuannya sudah spesifik kita tentukan, ada beberapa training materials yang bisa kita kembangkan. Nah, ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama, jadi kita tadi sudah ya menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran. Ketika kita sudah tahu tadi misalnya ya keterampilan bernegosiasi, latihan keterampilan bernegosiasi, kita menetapkan metode pembelajaran yang paling tepat, pakai metode yang kayak apa, gitu ya. Entah nanti teman-teman mau modelnya pakai experiential learning, gitu ya, karena mereka nanti kita bisa desain nih aktivitasnya, misalnya menggunakan role play, karena ini keterampilan bernegosiasi ya, atau mungkin menggunakan business game misalnya. Nah, itu nanti bisa kita rancang yang sesuai dengan tujuan pelatihan kita itu apa. Termasuk juga membuat materinya, karena kita sudah tahu tentang keterampilan bernegosiasi, maka kita bisa fokus ke materi-materi yang membahas atau bisa memberikan knowledge baru kepada peserta mengenai keterampilan bernegosiasi. Kemudian kita selanjutnya akan mengidentifikasi kriteria evaluasi ya ini ya, evaluasi dari pelatihan kita. Jadi kalau pelatihan kita itu dinyatakan berhasil itu kalau gimana sih indikatornya. Nah, ini kita siapkan juga formulir evaluasinya untuk nanti bisa diisi oleh peserta saat implementasi. Itu sudah kita rancang dari sekarang. Kemudian kita susun rencana setiap sesi pelatihannya, mau berapa sesi nih, misalnya kalau dia hanya ada 1 hari gitu ya, bisa dilakukan 1 hari saja, berarti dari 1 hari itu misalnya di jam berapa sampai jam berapa itu possible diberikan berapa sesi. 2 sesi kah atau 3 sesi kah? Itu nanti teman-teman yang menyusun. Termasuk estimasi waktu per sesinya, terus alat bantu pembelajarannya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga terkait dengan kita harus rancang juga pilot testnya, uji coba pelatihannya. Nah, ini ideal dilakukan ya teman-teman. Jadi sebelum kita langsung mengimplementasikan pelatihan kita uji coba dulu tuh pelatihan kita melalui pilot test dengan karakteristik peserta yang mirip. Nah, ini perlu dilakukan ya. Sehingga nanti ketika ada feedback dari para uh, peserta yang ikut pilates ini, kita bisa perbaiki lagi tuh desain pelatihan kita. Sehingga nanti kita lanjutkan dengan finalisasi program pelatihan atau finishing. Nah, dalam membuat desain pelatihan, tentu teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal ini gitu ya. Nanti dalam dokumen desain kalian, Anda nanti diminta untuk membuat tujuan tadi ya, sasarannya itu secara umum dan masing-masing sesi itu ada gitu ya. Misalnya kalau sasaran secara umumnya untuk meningkatkan keterampilan bernegosiasi. Per sesi tentu ada pertama mungkin keterampilan komunikasi aktif atau persuasif gitu ya. Jadi sesi itu tujuannya untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam berkomunikasi secara persuasif. Terus sesi kedua misalnya keterampilan mendengarkan aktif gitu ya. Nah itu nanti Anda bisa merancang tuh per sesinya, terus tujuan per sesinya itu apa. Sumber daya, apa saja yang Anda butuhkan nanti dalam menyelenggarakan pelatihan. Terus lingkup pelatihannya, ini tujuan, hasil, deskripsi peserta pelatihan, lama waktu yang dibutuhkan, penyampaiannya, mau dibahasnya itu setiap sesinya seperti apa, gimana cara penyampaiannya, termasuk juga administrasi dan evaluasi, siapa yang bertanggung jawab nih atas penjadwalan pelatihan,
gimana administrasinya, gimana cara evaluasinya, dan apa yang perlu dievaluasi. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelatihan? Trainernya siapa? Apakah dari Anda atau dari pihak lain misalnya? Yang merancang program nanti siapa? Gitu ya. Peserta dan pihak-pihak lainnya ini nanti yang terlibat siapa saja. Topik pembahasan. Penjelasan secara singkat mengenai topik yang akan dibahas dalam pelatihan. Nanti Anda juga di dalam desain pelatihan Anda juga perlu membuat materinya ya, tentang apa sih yang nanti mau dibahas dalam uh, pelatihan Anda. Itu harus juga sudah dituliskan ya di dalam desain pelatihan itu. Keterangan lain merujuk pada kebutuhan lain yang akan menunjang suksesnya pelatihan, misalnya seperti diadakannya TOT. Perlu nggak kita men-training dulu trainer yang nanti akan mendeliver pelatihan itu misalnya. Nah, itu nanti bisa ya kalau Anda membutuhkan untuk menunjang suksesnya program pelatihan Anda perlu apa saja itu bisa dituliskan di keterangan-keterangan. Oke, kita akan masuk ke metode training. Ini mungkin teman-teman sudah saya jelaskan ya di pertemuan pekan lalu mengenai experiential learning cycle. Ini sangat menarik sebetulnya dengan experiential learning. Teman-teman nanti akan memberikan concrete experience dulu itu ya, yang kemarin ya. Kita akan memberikan mereka concrete experience, jadi peserta kita minta untuk beraktivitas dan mendapatkan experience dulu terkait dengan tujuan atau topik yang kita sasar. Nah, kemudian mereka akan melakukan reflective observation, gitu ya. Di tahap ini, peserta akan merefleksikan tentang apa yang terjadi pada aktivitas di concrete experience ini, dan perasaannya itu gimana tadi. Nah, jadi di sini kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, misalnya faktanya itu gimana, gitu ya. Feeling atau perasaannya gimana, apa yang dia pelajari atau temukan dari pengalaman tadi, terus aplikasi ke depannya kayak gimana. Nah, ini bisa mengacu dari model pertanyaan ini gitu ya. Teman-teman nanti uh, menanyakan dengan 5F gitu. 4F, sorry ya. 1, 2, 3, 4, 4F. Faktanya gimana tadi, feelingnya, findingnya, dan future-nya seperti apa. Itu bisa ya menggunakan metode ini, 4F ini dalam merefleksikan pengalamannya di combat experience. Nah, kalau itu tadi sudah, masuk nih ke abstract conceptualization, di mana di sini fasilitator bisa memberikan materi-materinya, di situ idealnya seperti apa terkait dengan topik yang kita sampaikan. Nah, peserta juga kita ajak gitu ya untuk mereka berpikir, untuk mereka menyimpulkan sendiri terkait dengan pengalamannya tadi, ya, yang hasil refleksi dengan konsep atau idealnya tadi, teorinya itu seperti apa, mereka kita minta gali insight-nya gitu ya, dan memunculkan keinginan peserta untuk mengubah tingkah lakunya. Jadi di sini peserta akan kita ajak gitu ya untuk berpikir dengan mungkin metode ceramah atau mungkin audio visual gitu ya, entah kuliah atau audio visual ya. Kuliah itu artinya kita ceramah gitu ya, sifatnya dari kita ke peserta, atau audio visual kita bisa menggunakan PPT atau media-media lain untuk menjelaskan konsep yang bisa peserta pahami. Nah, kalau sudah yang terakhir nih di experiential learning-nya COP, di sini yaitu active experimentation. Nah, di sini teman-teman bisa kita minta untuk membuat planning ke depannya seperti apa, jadi seperti action plan gitu ya, supaya mereka nanti dari pelatihan ini bisa melakukan langkah-langkah tindakan apa untuk membentuk perilaku yang kita harapkan. Atau gitu ya, kalau memang waktunya terbatas hanya bisa di hari itu, ya mereka akan mencoba lagi apa yang sudah mereka pelajari secara ideal berdasarkan hasil internalisasi yang tadi mereka sudah dapatkan dari pengalaman konkret, refleksi, dan abstrak conceptualization. Nah, sampai sini kebayang ya, teman-teman, metodenya, alurnya, nanti kita bisa kembangkan tuh dengan metode seperti ini, alur yang seperti ini, maka nanti di concrete experience, misalnya mau kita kasih apa nih sesi pertama, oke, mungkin dengan role play, gitu ya, atau mungkin dengan business game. Nanti kita ajak
peserta untuk merefleksikan tadi pengalaman role play-nya gitu. Terus kita masuk nih materinya, nanti teman-teman menjelaskan atau menuliskan ya topik atau pembahasan materinya terkait dengan tadi misalnya kemampuan komunikasi yang persuasif itu apa sih menurut teori, cara-caranya gimana sih, indikatornya tuh gimana kalau kita bisa berhasil melakukan komunikasi yang persuasif gitu. Nanti di active experimentation, kita bisa minta mereka untuk membuat action plan selama seminggu ke depan. Misalnya mereka kita minta untuk menerapkan komunikasi yang tadi itu yang sudah dipelajari, atau bahkan mereka diminta untuk melakukan role play ulang di situ. Sehingga tadi bisa ya mempelajari dari pengalamannya, kemudian memahami materinya, dia role playkan ulang supaya dia tahu sebenarnya komunikasi persuasif yang benar, yang ideal, yang sudah dipelajari itu seperti apa. Nah, ini akan lebih membantu ya teman-teman nanti dalam membuat desain pelatihan karena sudah tahu alurnya nanti akan seperti apa. Nah, ini salah bagian gitu ya, beberapa bagian yang menjelaskan mengenai jenis aktivitas nih yang teman-teman nanti bisa berikan terutama dalam combat experience. Apa saja? Nah, yang pertama adalah mungkin oke, tidak hanya concrete experience ya, sorry. Berarti juga keseluruhan ini ya, dari mungkin konkret, refleksi, abstrak, atau active experimentation. Ada beberapa aktivitas yang bisa teman-teman kenali. Yang pertama adalah jenis aktivitas yang sifatnya presentasi. Presentasi ini bisa menggunakan strategi lecture, ya, jadi trainer berkomunikasi dengan peserta hanya dengan lisan, komunikasi berlangsung hanya satu arah dari trainer ke peserta. Ini plusnya tentu paling mudah ya, kita nggak usah modal apa-apa gitu ya, kita hanya bercakap-cakap saja di depan, biayanya tentu lebih murah, cuman kurangnya biasanya partisipasi peserta itu agak kurang, mungkin ngantuk gitu ya, karena kita tidak melibatkan media apapun untuk menvisualisasikan apa yang kita sampaikan. Terus trainer juga mungkin kesulitan memahami pemahaman peserta, ini pesertanya ngerti nggak ya, gitu ya. Itu juga kadang agak kesulitan. Nah, sehingga ini bisa dikembangkan dengan yang konsep lebih modern menggunakan media yaitu audio visual. Jadi ini kita bisa pakai video, slide, ataupun media lainnya untuk menarik perhatian peserta. Tidak hanya kita yang bercakap-cakap saja di depan, tetapi kita juga bisa menampilkan video-video yang relate gitu ya, slide-slide yang menarik, atau media-media lain yang bisa membangkitkan semangat peserta. Ini jenis aktivitas yang modelnya presentasi. Ada lagi nih jenis aktivitas-aktivitas lain yang kita bisa terapkan dalam metode pelatihan, seperti OJT. Nah, ini karyawan baru, kita mungkin ajak mereka ke lapangan secara langsung untuk mengamati rekan kerja atau mungkin manajernya, untuk mereka bisa melakukan meniru, observasi gitu ya, dari rekan-rekan yang sudah ada di lapangan, yang sudah bekerja. Bisa juga dengan simulasi, peserta ditempatkan pada situasi yang mirip dengan dunia nyata, dengan kebutuhan peserta yang akan mencerminkan apa yang mereka akan lakukan di tempat kerja. Studi kasus, di sini peserta diwajibkan untuk menganalisa dan mengkritisi tindakan yang perlu diambil yang menunjukkan tindakan itu sesuai dan memberikan alternatif solusi gitu ya, memberikan saran apa yang seharusnya dilakukan. Nah, bisnis game mengharuskan peserta untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat keputusan. Biasanya dilakukan pada pengembangan keterampilan di level manajerial. Role play, peserta latihan memerankan karakter yang ditugaskan kepadanya, berfokus pada respon antar pribadi. Modeling, nah di sini juga bisa ya kita berikan role modelnya atau mungkin mentornya gitu ya, yang dia akan bekerja melakukan tugas-tugasnya. Di situ nanti peserta akan melihat bagaimana si mentornya itu gitu ya, atau orang yang memang sudah berpengalaman di situ, memang sudah terampil di situ, untuk nanti peserta tinggal mengikuti. Ini jenis aktivitas ini berangkat dari teori belajar sosialnya Bandura ya, untuk mereka melakukan proses mengamati dan juga observasi. Metode lain ada outbound gitu ya. Outbound ini metode pelatihan untuk pengembangan diri dan juga tim, yang mana aktivitasnya biasanya dilakukan di luar gitu ya, di alam terbuka.
Nah, ini juga bisa teman-teman nanti desain ya, kalau mau memang pakai metode outbound, tentu ini nanti games-gamesnya akan berbeda dengan yang inbound, yang di dalam ruangan gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan nanti. Ice breaking ini juga hal yang penting ya dalam pelatihan. Apa itu ice breaking? Sebuah sesi singkat dalam pelatihan sebagai aktivitas yang terstruktur dengan tujuan proses pengenalan antara peserta dan membina komunikasi yang positif dalam kelompok. Jadi dalam ice breaking, teman-teman nanti bisa menyisipkan dalam setiap sesi pelatihan yang teman-teman nanti akan lakukan, gitu ya, akan desain, mau dikasih ice breaking yang seperti apa. Nah, ini biasanya akan mendukung gitu ya, atau menciptakan peserta yang lebih antusias dan menjadi jembatan di setiap sesi-sesi pelatihan. Apalagi kalau di jam-jam kritis gitu ya, udah mulai ngantuk, nah itu bisa nih kita memberikan, mendeliver ice breaking apa yang pas untuk sesi pelatihan kita. Kemampuan ice breaking tidak sekedar menjalankan permainan, namun juga perlu memilih kata-kata yang menarik dan tepat. Ini juga ya, tidak sekedar cuma main huri-huri aja, tetapi di situ kita juga bisa merangkumkan insight-nya apa sih gitu ya, apakah untuk meningkatkan konsentrasi, apakah untuk bridging antara satu sesi pelatihan ke pelatihan sesi selanjutnya gitu ya, jadi relate nantinya mau bahas tentang apa, nah itu kita ice breaking-nya kita kemas dulu gitu untuk bisa menjembatani antar sesi, nah atau seperti apa, itu nanti teman-teman bisa desain. Action learning, peserta mendapatkan tugas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan dengan menerapkan prinsip learning by doing. Nah, ini sudah sempat kita jelaskan. Termasuk juga mentoring gitu ya, berbagi pengalaman tadi ya, dari karyawan yang lebih berpengalaman ke karyawan yang kurang berpengalaman, atau juga bisa dengan metodenya coaching ya, pembinaan yang dilakukan oleh seorang coach untuk menginspirasi peserta dalam memberikan feedback dan mengembangkan tujuan yang spesifik. E-learning ini juga udah marak sekali digunakan di era sekarang gitu ya. Jadi tidak perlu langsung mendatangkan apalagi dari berbagai wilayah. Mereka harus ke head office di Jakarta misalnya itu untuk menekan budget. Biasanya sekarang kita sudah banyak memanfaatkan metode e-learning. Di mana di sini ada yang sifatnya synchron learning, jadi interaksi antara trainer dan peserta terjadi secara real time dengan adanya bantuan teknologi, misalnya nih ya, contohnya ya kayak live webinar, instant messaging, video conferencing, atau virtual classroom, atau yang sifatnya asinkron. Nah, asinkron ini seperti yang kita lakukan secara uh, daring seperti saat ini, hanya saja interaksi ini walaupun daring tidak langsung gitu ya. Jadi biasanya akan ada recording terlebih dahulu nih seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi recording nanti teman-teman akan bisa mempelajari lagi berkali-kali bahkan video yang sudah kita buat ini atau juga mungkin belajar bisa melalui email, digital dokumen, terus discussion board dan lain sebagainya ya. Nah, yang terakhir terkait dengan evaluasi ini sebenarnya kita akan dalami di pekan depan, teman-teman. Tetapi di sini teman-teman di dalam desain pelatihan juga perlu mendesain evaluasi yang nanti akan diimplementasikan saat pelaksanaan pelatihan. Nah, evaluasi ini ada beberapa bagian. Yang paling sederhana adalah evaluasi reaksi. Nah, jadi kalau teman-teman pernah tentunya ya ikut pelatihan atau webinar misalnya diminta untuk mengisi evaluasi di akhir, itu terkait dengan materinya seperti apa, fasilitatornya bagaimana, sarana prasarana pelatihannya sudah memuaskan atau belum. Nah, ini biasanya sifatnya rating ya, antara baik atau eh, dari mulai mungkin baik, sangat baik gitu ya, atau mungkin dari rating 1 sampai 7 atau sampai 5 misalnya, dari mulai sangat kurang sampai sangat baik itu di mana ratingnya, itu juga bisa. Nah, terus setelah reaksi ini wajib ya, biasanya kita selalu ada nih evaluasi reaksi nih untuk yang paling awal, paling dasar untuk mengetahui gitu ya pelaksanaan kita dalam memberikan pelatihan itu reaksi peserta seperti apa. Jadi ini wajib ada. Nah, yang kedua level yang lebih um, yang lebih canggihnya gitu ya, yang lebih expertnya adalah learning. Jadi, kalau learning, kita akan menguji nih pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan itu kita berikan. Nah, ini teman-teman juga biasanya pernah dapat ya pre dan post test.
Jadi sebelum pelatihan kita kasih materinya gitu ya, kita kasih soal-soal terkait materi, kita ukur sesudah pelatihan apakah ada peningkatan pengetahuan terkait dengan materi tersebut. Nah, kita adakan biasanya dengan pre dan post test. Nah, biasanya untuk pelatihan itu minimal ada reaction and learning gitu ya. Nah, yang lebih expert lagi gitu ya, tingkatan yang ketiga adalah evaluasi perilaku. Nah, di sini teman-teman mengevaluasi apakah ada perubahan perilaku setelah mengikuti program pelatihan. Nah, jadi ini biasanya tidak bisa langsung dilaksanakan di hari itu. Kalau reaction and learning ini langsung dilaksanakan di hari itu, gitu ya, sebelum dan sesudah pelatihan. Kalau reaksi setelah pelatihan, tepat setelah selesai pelatihan langsung kita kasih evaluasi reaksi. Learning bisa sebelum dan sesudah pelatihan hari itu. Nah, kalau behavior ini nggak bisa kita kasih langsung di hari itu. Kenapa? Karena kita perlu melihat atau perlu waktu gitu ya untuk melihat perubahan perilaku dari peserta kita setelah mengikuti pelatihan kita. Nah, biasanya untuk bisa muncul di perubahan perilaku, kita tidak hanya langsung mengukur gitu ya beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu setelahnya langsung diukur, enggak. Tetapi selama durasi waktu tertentu yang kita tentukan, kita juga melakukan follow up atau monitoring sehingga kita bisa memastikan tuh peserta kita tetap melakukan apa yang sudah kita minta atau menjalankan action plan-nya. Nah, nanti ketika di waktu misalnya di 2 minggu atau di sebulan atau di 3 bulan, kita ukur secara berkala untuk melihat apakah ada perubahan perilaku dari asesi kita, dari peserta kita, gitu. Nah, ini bisa melalui metode observasi, misalnya, atau mungkin dari peningkatan performance atau produktivitas kerjanya, gitu ya, itu bisa kita ukur. Nah, kalau yang hasil, nah ini mengukur hasil pelatihan terhadap peningkatan bisnis perusahaan, mencakup tingkat produktivitas, jumlah penjualan dan pendapatan, atau kualitas dari kerjanya. Nah, ini yang lebih advance lagi ya, teman-teman. Kita mengukur hasilnya. Ini biasanya kita ukur dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, apakah dengan perubahan perilaku yang bersangkutan tadi, dari dia mulai mungkin terampil bernegosiasi, hasilnya seperti apa? Apakah yang bersangkutan ternyata mampu mendapatkan jumlah nasabah yang lebih banyak karena awal ya masalahnya dia itu oke, dapat calon nasabah, bisa memprospek calon nasabah, tetapi untuk dealingnya yang agak susah nih karena kemampuan negosiasinya yang kurang gitu ya, kurang licin gitu ya, negosiasinya itu kurang bisa menarik calon nasabah yang awalnya nggak mau jadi mau gitu. Nah, di sini ketika sudah kita kasih keterampilan, kita bisa lihat hasilnya. Apakah ternyata ada penambahan jumlah nasabah gitu. Apakah ada hasil yang lebih besar yang bisa didapatkan oleh perusahaan terkait dengan produktivitasnya, meningkat tidak jumlah produk yang dihasilkan karena dia sudah terampil, perilakunya sudah oke di sini gitu ya. Ada nggak nih peningkatan misalnya apalagi ya selain keterampilan bernegosiasi, contoh misalnya penjualan ya, sales. Apakah dia berhasil menjual produk yang awalnya mungkin targetnya hanya 50 pieces, sekarang setelah kita kasih pelatihan menjadi 100 pieces misalnya. Nah, itu bisa kita ukur apakah ada perbedaan antara sebelum dikasih pelatihan dan hasilnya setelah dikasih pelatihan. Nah, ini biasanya untuk result jangka waktunya lebih lama lagi dibanding yang behavior karena kita perlu waktu gitu ya untuk melihat hasil dari perilaku yang sudah dia pelajari. Nah, sebenarnya ada lagi yang kelima menurut teorinya Phillips, yaitu menghitung ROI atau ROTI, Return of Investment atau Return of Training Investment gitu. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi gitu ya, bab hal terkait dengan evaluasi ini pada materi di pekan depan. Nah, ini ada beberapa bagian atau model training evaluation design. Kalau teman-teman di sini mau menggunakan desain yang process only, jadi setelah kasih training, kita ukur prosesnya. Ukur prosesnya ini bisa dengan reaksi gitu ya, terus learning tadi pembelajaran tidak perlu mengukur pri-nya ya kalau di sini. Yang mengukur pri-nya adalah di sini ya, jadi kita kasih pri-nya itu di sini kalau untuk pre-post-nya. Kalau proses berarti kita tidak perlu memberikan pri pengetahuannya langsung diproses termasuk perilaku dan juga hasilnya.
Nah, kalau ini dengan control group. Nah, untuk melihat efektivitasnya dibandingkan dengan control group, grup yang tidak kita kasih pelatihan sama sekali gitu ya. Kita akan bandingkan apakah yang dikasih pelatihan akan lebih terampil, akan lebih mampu dibanding yang tidak dikasih pelatihan. Harapannya begitu ya. Nah, kalau ternyata control group ini ternyata lebih mampu dibanding yang dikasih pelatihan, ya berarti bisa dibilang pelatihan kita nggak efektif. Atau pakai Solomon for Group Design. Nah, ini kita bandingin dengan 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang kita kasih pre-post. Kelompok kedua yang tidak kita kasih training sama sekali, tapi kita hanya kasih pre-post. Kelompok 3 atau C yang hanya kita kasih post-test. Dan kelompok 4 yang D tidak kita kasih pre, tidak kita kasih pelatihan, hanya kita kasih post-test. Nah, kita evaluasi tuh dari keempat itu mana yang paling efektif. Ya, harapannya sekali lagi yang ini gitu ya, yang kita kasih pelatihan inilah yang efektif. Jangan sampai teman-teman perusahaan punya pandangan negatif tuh kan benar udah kasih pelatihan mahal biayanya, waktunya juga tersita karena teman-teman jadinya nggak kerja karena harus ikut pelatihan misalnya. Tapi ternyata hasilnya lebih bagus tuh dari yang tidak pelatihan. Nah, itu yang perlu kita waspadai sehingga dalam membuat desain pelatihan itu harus benar-benar berdasarkan tadi ya hasil dari TNA kita, integrasi dari masalah yang benar-benar terjadi di lapangan secara spesifik sehingga nanti ketika kita membuat metode, membuat jenis aktivitas dan evaluasinya itu ada benang merahnya, sejalan sehingga harapannya hasilnya pun akan memuaskan. Nah, biasanya di dalam modul pelatihan kita membuat beberapa bagian, nanti ini yang teman-teman akan kerjakan gitu ya, di dalam modul, nanti akan kalian bikin per sesi itu seperti apa, panduan yang jelas bagi fasilitator, siapapun nanti yang akan melaksanakan, termasuk juga peserta untuk memahami setiap tahapan atau setiap sesi secara lengkap, itu ngapain aja gitu. Nah, modul umumnya berupa buku dengan sistematika tertentu. Ini contoh ya, isi modul pelatihan. Biasanya tentu saja kita akan awali dengan cover, kata pengantar, dan daftar isi. Nanti teman-teman juga akan melakukan ini ya. Jadi di sini nanti mostly akan ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian di modul itu juga perlu ada latar belakang dan tujuan pelatihan secara umum. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan nanti direncanakan kapan dan di mana. Peserta dan fasilitator pelatihannya siapa, rundown pelatihannya itu nanti secara detail per jamnya, durasinya berapa, aktivitasnya apa, tujuannya apa, itu dijelaskan. Session plan, rencana per sesinya bagaimana. Lembar kerja ini kalau ada ya, kalau teman-teman pakai worksheet misalnya, itu silakan nanti bisa disiapkan. Kemudian instrumen evaluasi pelatihan ya. Ini ya formulir evaluasi pelatihan yang tadi kita sudah bikin, evaluasi reaksi, evaluasi pembelajaran, atau kalau mau sampai evaluasi perilaku dan hasil itu boleh banget. Nah, terus kemudian kita akhiri dengan penutup dan ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini untuk apa? Daftar pustaka ini tentu hal-hal yang terkait dengan materi ya, abstract conceptualization. Dalam materi yang kita sampaikan ke peserta, terutama dalam metode experiential learning yang di bagian abstract conceptualization, itu nggak asbun gitu ya, nggak asal bunyi. Tapi itu berdasarkan dari teori, berdasarkan dari penjelasan yang valid gitu ya dari referensi-referensi yang bisa dibuktikan gitu ya kebenarannya sehingga kita perlu di sini melampirkan daftar pustakanya. Nah, mungkin itu materi hari ini. Training like learning is a lifelong process, teman-teman. Dan organization need to provide for the wide variety of training needs of workers to stay competitive. Jadi sekali lagi organisasi memang perlu memberikan atau memfasilitasi berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerja supaya pekerja itu tetap stay kompetitif gitu ya, tetap upgrade terus, upskilling kemampuan mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga bukan lagi jadi karyawan yang seperti robot,
yang cuma bisanya itu aja, mengulang-ulang itu saja, tetapi mereka juga bisa berkembang, development gitu ya. Ada proses pengembangan karyawan di situ yang bisa meningkatkan juga tadi ya proses retensi karyawan, mempertahankan karyawan karena sekali lagi karakteristik karyawan semakin modern itu tidak hanya berorientasi pada money atau uang, tetapi juga pada pengembangan apa yang mereka bisa dapatkan di perusahaan, apa yang bisa mereka pelajari untuk mengembangkan diri mereka. Nah, mungkin itu materi hari ini, teman-teman. Semoga bisa mudah dipahami, terutama untuk nanti teman-teman membuat desain pelatihan Anda saat pengerjaan tugas di akhir semester nanti. Dan kalau ada pertanyaan, nanti bisa ya kita diskusikan pada pertemuan berikutnya secara tatap muka di kelas, maupun nanti pada sesi-sesi lain yang bisa kita berdiskusi secara langsung. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih.